Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan mata kuliah hidrogeologi. Kali ini kita akan membahas modul lanjutan yaitu tentang flownet. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah lanjutan penjelasan dari sambungan modul sebelumnya ya tentang persamaan aliran air tanah. Yang salah satu penjelasannya adalah dengan menggambarkan aliran flownet ya. Baik, flownet ini sangat membantu kita dalam menggambarkan perjalanan air ya, perjalanan air di dalam tanah. Nah, ini sering disebut sebagai flownet, yaitu jejaring antara garis aliran dan juga garis ekipotensial. Nanti kita akan jelaskan dalam slide selanjutnya. Adapun tujuan dari penyampaian materi ini adalah tentang rekonstruksi flownet. Jadi flownet itu nanti kita bagaimana cara menggambarkan dan juga beberapa metode yang dapat dilakukan dalam penggambaran flownet. Di sini dijelaskan bahwa rekonstruksi flownet itu dapat dilakukan dengan setidaknya ada 4 metode ini ya. Yang pertama adalah metode grafis. Grafis artinya kita menggambar ya, mengira-ngira aliran air tanah itu seperti apa alirannya. Jadi lengkungannya seperti apa dan seterusnya. Grafis ini tentu saja nih yang paling sering dilakukan ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah metode analitik. Ini sudah dibahas di modul sebelumnya bahwa metode analitik ini sangat rumit dan perlu waktu berminggu-minggu untuk melakukan persamaannya. Dan biasanya sebegitu dapat itu jadi dibakukan gitu. Di antaranya adalah Pak Teis yang sudah membakukan persamaan flownet-nya itu sebagai rumus penentuan pemompaan air tanah. Kemudian adalah metode numerik. Metode matematik numerik ini adalah metode menyederhanakan cara analitik itu dengan menggunakan aplikasi komputer, khususnya pemrograman ya. Jadi bisa menggunakan Microsoft Excel ataupun Lotus ataupun sejenisnya ya. Nah, dengan metode numerik ini dapat lebih menghemat waktu pengerjaan, hanya cukup cermat saja. Tapi metode numerik ini memang kekurangannya dia tidak menghasilkan angka yang eksak atau pasti, tapi hanya pendekatan saja. Kemudian yang keempat disebut sebagai metode analog. Metode analog itu adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan flownet, tapi dengan pendekatan alat-alat bantu ya, instrumentasi. Bisa menggunakan elektroda ataupun listrik ataupun alat-alat pengukur lainnya di lapangan. 4 metode ini memang sering dilakukan untuk menggambarkan rekonstruksi flownet. Nah, teman-teman sekalian, apa sih flownet itu? Flownet itu ringkasannya ringkasnya adalah jaring aliran air tanahnya. Flownet adalah jaring aliran air tanah. Nah, cuman di sini maksudnya adalah jaring aliran air tanah penampang 2 dimensi ya. Jadi 2 dimensi. 2 dimensi di sini terdiri dari garis ekipotensial, yaitu garis yang tegak lurus ya, dan juga garis aliran airnya. Jadi garis aliran. Garis aliran ini adalah garis yang sejajar, garis ekipotensial adalah garis yang tegak lurus, garis aliran. Yang kedua-duanya itu nanti akan saling tegak lurus gitu ya. Sekali lagi, flownet adalah penampang 2 dimensi terdiri dari garis ekipotensial dan garis aliran air tanah. Yang keduanya harus tegak lurus. Nah, kita jelaskan ringkasnya. Yang pertama metode grafis. Metode grafis ini yang sering dilakukan lebih sederhana ya, adalah penggambaran. Di sini adalah ilustrasi jaring aliran air tanah seperti ini ngalir ya. Jadi dari head tinggi ke head rendah, jadi energinya tinggi, energi tekannya 100, di sini 40. Jadi dari energi tinggi ke rendah. Jangan lupa air mengalir dari energi tinggi ke energi rendah ya. Karena bukan dari tempat tinggi ke tempat rendah, tapi energi tinggi ke energi rendah. Head di sini, H atau head atau tinggi energi, itu bisa saja mengalir dari daerah rendah ke daerah tinggi. Misalnya kalau dari air bawah itu dipompa, itu mengalir ke atas. Jadi
Jadi bisa dari energi yang dipompa tinggi ya ke atas itu yang lebih rendah. Tapi kalau tidak ada pemompaan berarti daerah atas ke bawah karena elevasinya lebih tinggi, energi potensialnya lebih tinggi. Sekali lagi air mengalir dari energi tinggi head 100 ke head 40. Energi head tinggi tekan. Nah, kembali ke masalah flow net, ini adalah garis aliran. Garis aliran ini mengalir ya seperti ini. Anggaplah lurus ya, dibikin seperti itu. Misalnya kita ambil dua garis begini ya, memotong segmen aquifer ini ya, saluran aquifer kita potong dua garis, maka ada tiga rongga begitu ya. Ini disebut sebagai garis aliran. Kemudian secara tegak lurus kita buat garis tegak lurusnya seperti ini. Ekipotensial. Nah, ekipotensialnya tegak lurus terhadap aliran, di mana garis ini kita anggap tegak lurus ya terhadap aliran. Jangan lupa garis ini biasanya membentuk bujur sangkar. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek begitu ya. Panjang pendeknya disesuaikan. Yang penting ini bentuknya adalah bujur sangkar ya. Atau kalau 3 dimensi itu kubus. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Usahakan bentuknya kotak, yang persis kotak begitu. Nah ini kalau untuk kondisi homogen isotropik yang sebagai asumsi untuk penggambaran flow net. Lanjut, di sini sebagai contoh adalah penampang jaringan aliran air melalui bagian bawah dinding ya. Jadi bagian bawah dinding itu di bendungan begini ya. Jadi misalnya pada tanah yang seragam, yang homogen, isotropik, maka di sini yang dari energi tinggi karena potensialnya, karena tadi headnya tuh tadi lebih tinggi, di sini lebih rendah, energi potensialnya ya karena elevasi ya. Di sini rendah, di sini tinggi, maka dia ngalir dari energi tinggi ke energi rendah. Nah, di sini pertama kita gambarkan, anggap ini adalah saluran aquifernya, maka dia ngalir dari sini, keluarnya di sana gitu ya. Masuk di sini, keluarnya di sana, maka ini masuk ini kita ambil garisnya ya. Misalnya 3 garis, misal saja 3 garis begini, melingkar, nah seperti itu. Maka itu disebut sebagai garis aliran. Nah, kemudian garis aliran ini sekarang ada lubangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 lubang. Jadi ada 4 aliran begitu ya. Jadi disebut sebagai garis alirannya ada 3, segmennya jadi ada 4. Kemudian secara tegak lurus kita akan menggambar garis yang tegak lurus dengan garis aliran ini disebut sebagai garis ekipotensial. Kalau kita tarik begitu ya, tarik, maka ini garis tegak lurus disebut ekipotensial. Tarik lagi ke sini, tarik lagi, dan seterusnya. Usahakan setiap kotaknya itu adalah membentuk segi 4 atau bujur sangkar. Jadi kubus, kotak, mendekati lah ya. Jadi ini juga, ini seolah-olah segi 4 ya. Jadi kalau seperti ini bisa garis putihnya geser ke kanan sedikit ya, supaya ini segi 4. Ini juga putihnya bisa digeser lagi sedikit gitu ya. Sehingga ini seolah-olah membentuk garis ekipotensial yang benar, yang tegak lurus dan membentuk kotak-kotak atau segi 4 yang proporsional. Nah, inilah contoh penggambaran dari flow net ya. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah cara penggambaran jika ada kondisi batas. Jadi pada kondisi tanpa aliran, batas tanpa aliran, maka tidak ada aliran yang melalui batas. Kemudian garis ekipotensialnya tegak lurus dan garis aliran sejajar batas. Misalnya begini ya, dou H per dou X-nya 0 ataupun dou H per Z 0. Maka tentunya ini hanya satu kondisi batasan begini mengalir dan tegak lurusnya ekipotensial. Lalu kita lanjutkan untuk kondisi head-nya tetap, atau di sini adalah energi yang tetap sini ya, tinggi energi tetap ada dinding, maka di sini dinyatakan hidrolik head-nya tetap, maka garis ekipotensialnya sejajar dengan batas. Jadi kalau ini batas tadi, maka sini ada garis ekipotensial yang sejajar dengan ini ya, itu prinsipnya. Kemudian garis aliran itu tentunya tegak lurus dengan garis ekipotensial. Jadi begini, ini alirannya, tapi dia berhenti di sini. Lalu ini adalah garis ekipotensial. Kemudian kondisi boundary yang lain itu ya adalah water table boundary seperti ini.
Jadi pada modul sebelumnya kan sudah kita jelaskan ada 3 jenis boundary ya. Ini boundary yang ketiga. Nah, boundary yang ketiga itu kalau pressure head-nya tetap atau kecepatan tinggi energinya sama dengan nol seperti ini, maka dia akan berseberangan atau memantul begini ya. Satu garis aliran, satu lagi adalah garis energi. Jadi ini ada tiga jenis boundary ya. Kalau kita ulang, ini boundary yang pertama, impermeable boundaries, kemudian yang kedua constant head boundaries, dan yang ketiga adalah water table boundary. Nah, di sini kalau misalkan ada discharge melalui flownet ya. Jadi kalau ada aliran masuk seperti ini ya. Ini adalah aquifer, di atasnya kedap air, bawahnya kedap air. Ini homogen, isotropik, mengalir, maka ini garis aliran tiga ini ya. Dan ke bawahnya adalah garis ekuipotensial membentuk segi empat. Di sini ada segmennya panjang dan tebal. Ini panjangnya S, di sini tebalnya M, DMDS segi 4. Ini akan dihitung nanti sebagai segmen debit ya, debit dikali dengan nilai K lapisan tanah tersebut. Jadi DSDM itu adalah segmennya segi 4-nya ya. Kalau yang sebelumnya kan sini DX atau DZ ya, atau DH ya. Maka sini DSDM. Seperti itu. Jadi ini adalah penurunan rumus ya menggunakan DS dan DM. Ini dari rumus Bapak Fries dan Seri ya, cukup terkenal. Nah, ini selanjutnya kita bicara tentang rembesan. Jadi kalau tadi rembesan tadi ya yang sudah ada dari segmen yang sudah ada ini nanti akan bisa dikonversi menjadi suatu nilai rembesan. Nah, rembesan tinggal dikalikan dengan formulasi tadi yang DMDS tadi ya. Seperti ini. Nah, ini adalah garis medium heterogen isotropik. Ini kalau ada refraksi atau pembiasan dari dua lapisan tanah yang berbeda alirannya begini, tiba-tiba belok ya. Karena di sini lebih nilai K-nya misalnya lebih kecil ya. Ada pembiasan aliran. Jadi alirannya tidak lagi sejajar dengan aliran sebelumnya. Sama seperti cahaya ya. Ini hukum Darcy berarti ada dua jenis kondisi K, maka dia dibiaskan juga dengan perbandingan sudut ya. Yang kedua adalah metode matematik analitik. Nah, ini yang menggunakan persamaan Thais ya. Ya, ini cukup rumit, mungkin teman-teman cukup mengetahui saja ada kondisi batas steady state. Kemudian nanti ada unsteady ya. Nah, solusinya biasanya pakai persamaan Laplace begini, steady state, kondisi Doha-Doye yang sama dengan 0 dan seterusnya ya. Kemudian tadi menggunakan teknik separation variable didapatkan Pak Tis menyelesaikan dengan persamaan solusinya seperti ini lalu berubah seperti itu ya. Kemudian diselesaikan dengan pembagian X Y seperti itu ya. Ini adalah komponen X dan Y secara independen sehingga diperoleh solusi persamaan yang untuk kondisi berubah atau transient seperti ini. Ini juga cukup diketahui, tidak usah terlalu diikutin ya. Dan ini terakhir adalah kondisi separation variable untuk solusi analitiknya, sehingga diperoleh persamaan untuk pemompaan air tanah seperti ini, seperti pada modul yang sebelumnya ya. Nah, kedua atau yang ketiga, mohon maaf, adalah metode numerik. Numerik ini adalah penyelesaian metode analitik secara komputasi atau komputer. Biasanya menggunakan hasil-hasilnya itu bisa digambarkan secara komputer. Jadi seperti ini, seperti ada dam begini ya, maka air yang mengalir ini akan bisa dipolakan secara komputer bagaimana hasilnya. Biasanya masing-masing sudah menyiapkan software atau program dalam program rembesan ya, tapi menggunakan prinsip aliran air tanah. Kemudian yang terakhir adalah metode analog. Analog ini adalah menggunakan instrumentasi alat-alat listrik ataupun katoda anoda dalam memetakan pola aliran. Di sini kalau kita lihat diantaranya penggunaan simulasi analog listrik ya. Jadi
ada lubang, kemudian nilai tinggi rendah ke tinggi begitu ya, tinggi ke rendah. Nanti bentuk garis ekuipotensialnya dan garis alirannya seperti apa ke sumur. Jadi menggunakan alat probe begini dan juga instalasi listrik. Demikian kira-kira penjelasan tentang Flownet. Semoga dapat menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Cokan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.